Hizbullah melancarkan serangan balasan ke posisi Israel seusai meledakkan alat komunikasi pager dan walkie-talkie di Lebanon. Tak tanggung-tanggung, Hizbullah menggunakan roket Rusia untuk menyerang Israel bagian utara. Ratusan roket dan drone diluncurkan selama 1 jam. Dikutip dari tribunnews.com, Hizbullah meluncurkan serangan balasan dari Lebanon ke Israel bagian utara pada Jumat 20 September. Dilaporkan setidaknya ada 140 roket dan rudal yang diluncurkan dari wilayah Lebanon. Dalam serangan balas dendam itu, Hizbullah menggunakan roket salvo. Selain itu, militer Lebanon juga meluncurkan roket Katyusha yang merupakan buatan Rusia. Hizbullah mengklaim pejuangnya menargetkan sedikitnya 6 pangkalan militer Israel. Juru bicara militer Israel mengatakan setidaknya ada 140 proyektil yang diluncurkan dalam waktu 1 jam. Serangan itu mengakibatkan kebakaran di beberapa wilayah Israel Utara. Saluran 12 Israel melaporkan tim pemadam kebakaran dan penyelamatan dikirim ke lokasi kejadian. Namun melihat situasi yang tidak memungkinkan, petugas sempat tidak diizinkan memadamkan api. Kondisi itu dikarenakan takut terkena serangan rudal tambahan dari Hizbullah. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil menewaskan 10 komandan tertinggi militer Hizbullah. Serangan itu diluncurkan saat komandan Hizbullah berkumpul di ruang bawah tanah dan merencanakan serangan ke Israel. Dikutip dari The Times of Israel, klaim tersebut disampaikan oleh IDF pada Jumat 20 September. 10 komandan tertinggi Hizbullah tewas dalam serangan udara yang menargetkan benteng Hizbullah di Beirut. IDF mengatakan salah satu target yang tewas dalam serangan itu adalah kepala operasi militer Hizbullah, yakni Ibrahim Aqil. Pasalnya, Aqil merupakan sosok yang bukan sembarangan. Ia merupakan pejabat komandan pasukan elit kelompok tersebut, yakni pasukan Ratuan, dan sedang mengawasi operasi yang direncanakan untuk menyerang Galilea. Aqil juga merupakan anggota militer paling senior di Dewan Jihad, badan militer tertinggi Hizbullah, setelah pembunuhan Fuad Shukir oleh Israel pada Juli lalu. Selain Aqil, 9 petinggi pasukan operasi Hizbullah dan pimpinan pasukan Ratuan juga tewas dalam serangan tersebut. Mereka tewas saat berkumpul di bawah tanah dan mengkoordinasikan serangan ke warga Israel. Hal itu pun telah disampaikan oleh juru bicara IDF, yakni Laksamana Muda Daniel Hagari. Sementara Hizbullah mengonfirmasi kematian Aqil yang menyatakan salah satu pemimpin besarnya terbunuh di jalan menuju Yerusalem. Adapun frasa itu digunakan untuk merujuk para pejuangnya yang dibunuh oleh Israel. Rusia cawe-cawe ketegangan di Timur Tengah dengan memperingatkan Israel agar tidak melancarkan invasi darat ke Lebanon. Ancaman itu dilayangkan seusai Israel menyabotase dan meledakkan alat komunikasi pager Hizbullah. Kini Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan langsung kabur ke Amerika Serikat. Dikutip dari Time of India, peringatan itu disampaikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Putin memperingatkan keras Israel agar tidak menyerang Lebanon. Terlebih kini Israel sedang mengumpulkan pasukan dan tank di perbatasan bagian utara. Rusia menyebut serangan itu bisa mengakibatkan dampak bencana yang lebih besar. Putin menyebut kekhawatiran akan perang skala penuh dengan Hizbullah pun meningkat. Seusai ancaman itu, Netanyahu dijadwalkan bertolak ke Amerika Serikat pada 25 September 2024 mendatang. Dikutip dari Hindustan Times, keberangkatan Netanyahu tak dibatalkan meski negaranya sedang bersitegang dengan Hizbullah. Kepergian ini terjadi seusai Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Lebanon dengan meledakkan alat komunikasi Hizbullah. Serangan dan ledakan itu pun mengakibatkan setidaknya 9 orang tewas dan 4.000 korban luka parah. Sementara tercatat Netanyahu selalu bertolak ke Washington saat terjadi konflik dengan proksi Palestina, seperti dalam situasi yang sama terjadi dengan Houthi pada bulan Juli 2024 silam. Militer Israel gembar-gembor mengumumkan kematian Ibrahim Aqil, komandan operasi Hizbullah. Aqil disebutkan terbunuh dalam serangan Israel pada Jumat 20 September 2024 di wilayah Beirut. Ia merupakan satu di antara sejumlah pemimpin Hizbullah yang diincar sejak lama, termasuk Amerika Serikat yang juga memasukkannya ke dalam daftar teroris global. Dikutip dari Tribunnews, saat masih menjadi buronan, informasi mengenai keberadaan Aqil bernilai fantastis. Bahkan kepalanya dihargai 7 juta dolar Amerika Serikat atau sekira 106 miliar rupiah. Ia dituding menjadi dalang dari 2 pengeboman truk di Beirut pada 1983 silam. Aqil dikabarkan memimpin pasukan elit kelompok militan Radwan Force. Dilaporkan Ibrahim Aqil sedang menghadiri rapat unit tersebut
sebelum akhirnya tewas dalam serangan udara Zionis. IDF menyatakan kala itu Akhil tengah merencanakan serangan menaklukkan Galilea. Pertempuran antara militan Hizbullah dengan Israel kian panas dan meluas. Berbagai operasi militer terus-terusan dilakukan dua kubu tersebut, seperti yang terjadi di Metula Israel pada Kamis 18 September 2024. Hingga Jumat 19 September 2024, tembakan-tembakan menghujam dari Lebanon dan merusakkan sekira 50 rumah. Roket-roket Hizbullah dikabarkan menyebabkan kerusakan pada bangunan hingga kebakaran. Sejumlah tentara Israel pun terluka dalam serangan tersebut. Jika ditarik mundur, sudah ada 300 rumah di Metula yang rusak akibat peperangan antara Hizbullah versus Israel. Dikutip dari Tribun News, menurut sumber Hizbullah, pihaknya telah melancarkan 1.194 operasi militer dalam 250 hari pertama perang. Hizbullah juga mengklaim telah menewaskan dan melukai lebih dari 2.000 tentara Zionis. Bangunan dan pemukiman warga Israel pun turut terdampak perang sengit tersebut. Keluarga sandera Israel mengkritik proposal safe exit yang diajukan oleh Gal Hirsch, koordinator Israel untuk tahanan dan orang hilang, ke pemerintah Amerika Serikat. Seperti diketahui, proposal itu bertujuan untuk merundingkan pertukaran sandera dengan militan Hamas. Sebelumnya, pihak Israel memberikan tawaran berupa jaminan keamanan bagi pemimpin Hamas Yahya Sinwar saat keluar Gaza. Dikutip dari Tribun News, para keluarga sandera justru mengecam rencana Israel itu. Dalam sebuah pernyataan pada Kamis 19 September 2024 malam, keluarga sandera mengatakan bahwa Hirsch memilih terlibat dalam manipulasi sinis yang mengorbankan para tawanan. Mereka menuding Netanyahu menelantarkan para sandera yang masih ditawan Hamas. Proposal safe exit itu bahkan disebut hanya tipu daya belaka. Hirsch diklaim bekerja di balik layar untuk menyabotase upaya internasional dalam pembebasan sandera Israel. Para keluarga sandera itu pun mengecam tindakan tersebut sebagai kegagalan moral dan etika. Militer Israel melakukan penyelidikan selesai tentaranya terekam menjatuhkan mayat dari sebuah atap gedung. Diketahui kejadian itu berlangsung di daerah Habatia dekat Jenin, tepi barat, pada Kamis 19 September 2024. Dalam video yang beredar luas terlihat 3 tentara Zionis menyeret dan menjatuhkan sejumlah mayat dari atap sebuah bangunan bertingkat. Dikutip dari Aram News, pasukan Israel itu rupanya hendak memindahkan mayat-mayat itu ke bawah dengan menggunakan bulldozer. Namun aksinya itu menuai kecaman lantaran melempar dan menjatuhkan jasad-jasad itu dari atap. Menanggapi hal itu, militer Israel mengatakan bahwa kejadian tersebut sangat serius dan tak sesuai dengan nilai-nilai IDF. Pihaknya lantas menggelar investigasi terkait aksi yang dilakukan oleh sejumlah tentaranya itu. Dalam pernyataan terpisah, militer Zionis menyatakan bahwa tentaranya telah menewaskan 7 militan Hamas dalam baku tembak dan serangan udara di Habatia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.